TikTok tuh unik ya teman-teman. Di platform ini kita bukan cuma bersaing sama sesama seller, tapi juga bersaing sama video kucing, video anak bayi, konten-konten LDR, bahkan sampai konten joget-joget. Saya di sini nggak akan buka presentasi dengan sebuah kata-kata mutiara, tapi saya juga nggak akan ngajarin kalian cara jualan, karena kalian udah pada bisa jualan. Nah, yang saya akan tunjukkan adalah mungkin beberapa dari kalian yang udah ngiklan, udah nge-live, bahkan sampai udah rutin posting konten setiap hari, tapi hasilnya belum maksimal. Dan jawabannya sebenarnya bukan mungkin produk yang jelek teman-teman, tapi mungkin teman-teman di sini beberapa ada yang belum paham cara bermain di era scroll and swipe. So, presentasi pada saya hari ini bukan dari sisi expertise ataupun motivator, tapi seorang tukang jualan yang pernah bingung konten apa ya yang mau saya upload besok. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, apa kabar? Alhamdulillah. Ya, masih pada semangat ya. Oke, jadi hari ini saya akan mempresentasikan yang berjudul Seni Berjualan Online di Era Swipe and Scroll ala Sneakers Flash. Boleh di next mas. Ya, jadi ini adalah pilar agenda yang akan saya bahas pada hari ini. Tentunya saya nggak akan kasih materi ataupun teori yang mungkin bisa kalian googling, tapi saya juga nggak akan ngajarin kalian dari sisi expertise ya, karena saya percaya bahwa kita semua yang ada di ruangan ini sama-sama belajar untuk sama-sama bertumbuh di platform TikTok Shop. Nah, yang saya akan bagikan adalah pengalaman nyata yang saya dan tim alami selama berjualan di TikTok Shop. Mulai dari konten yang viewsnya 200 sampai live streaming yang bisa tembus ratusan juta. Dan semuanya saya akan bagikan dalam 5 pilar ini. Oke, next. Ya, mungkin tadi belum sempat kenal ya teman-teman. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Barka Setiawan. Saya adalah seorang seller ambassador di TikTok Shop dan Tokopedia. Selain ini saya juga aktif menjalani beberapa lini bisnis yang saya miliki. Yang pertama ada Sneaker Flash. Ini lebih ke retail footwear, yaitu saya menjual beberapa brand internasional seperti Nike, Adidas, Puma, dan lain-lain. Kemudian saya juga mendirikan sebuah creative agency dan juga ada e-commerce enabler. Lalu ada leather goods, dan alhamdulillah bulan lalu saya berhasil menyesuaikan program master di Universitas Trisakti. Lanjut terus. Oke, langsung aja ke agenda pertama ya. Lingkungan jualan udah berubah gitu. Saya berasumsi bahwa hampir semua teman-teman seller di sini mungkin mengalami hal serupa kayak gini lah ya. Setuju ya teman-teman ya? Saya juga masih ngalamin kok sampai sekarang. Ya, jadi lingkungan jualan udah berubah ini memang di era digital ini sebenarnya kan kalau menurut saya ya, bukan siapa lagi yang paling murah sih teman-teman, tapi siapa yang paling berhasil menarik perhatian. Oke, bisa next mas. Ya, mungkin saya akan lebih spesifik lagi. Yang pertama, dulu orang cari produk, sekarang produk cari orang. Maksudnya gimana sih? Jadi sebenarnya bukan salah jualan sih, bukan. Karena memang sekarang tuh ekosistemnya udah beda gitu. Dulu mungkin orang tinggal cari produk di e-commerce gitu. Tapi sekarang itu orang lagi scrolling TikTok sambil rebahan dan beli produknya. Tapi kalau kontennya berhasil menarik perhatian, kayak gitu.
Lalu next, behavior pembeli sekarang itu scroll, swipe, skip. Nah, jadi memang dari behavior ini ya gitu, orang tuh memang scrollingnya kan mungkin bisa 1 jam, 15 menit tuh bisa 50 scrolling lah kayak gitu-gitu. Dan gimana sekarang caranya kita berpikir harus orang tuh berhenti gitu di konten kita, di live streaming kita kayak gitu. Oke, next mas. Nah ini tantangan seller gimana cara muncul dan diingat di tengah banjir konten. Ya banjir konten di TikTok tuh emang bener-bener banjir banget sih kayak gitu. Nah mungkin tantangan ini sebenarnya mungkin udah nggak asing lagi lah yang namanya hook video lah gitu. Kita harus pikirin bener-bener hooknya, 3 detik pertamanya gimana gitu. Karena saya juga sering nge-review konten beberapa tim internal saya sering bilang, berapa lama butuh waktu buat bikin satu konten? 10 menit mas, 15 menit mas. Oke, 80% waktunya saya suruh buat pikirin hooknya apa. Karena emang hooknya yang paling penting. Gitu. Next. Ya kita masuk ke agenda kedua, yaitu konten dan live bukan sekedar hiburan. Ya sebenarnya bukan cuma sekedar tampil gitu ya, jadi teman-teman. Jadi kita harus bisa bangun trust, bisa nge-trigger juga, dan akhirnya menjadi sebuah conversion. Next. Oke, nah ini short video itu ibaratnya gerbang masuk toko kalian nih gitu. Jadi mungkin kalau di saya berasumsi bahwa short video itu gerbang tengah-tengah lah gitu, sampai mungkin gerbang terakhir itu di live streaming kayak gitu. Nah sebenarnya ini yang tadi saya bahas, hooknya gitu. Jadi saya contoh bikin konten sepatu ini bikin lo kelihatan lebih tinggi 3 cm. Jadi mungkin beberapa audiens yang mungkin butuh sepatu yang bisa kelihatan lebih tinggi, mereka akan stop scrolling dulu. Setelah stop scrolling, mereka lihat ke triggernya dengan stok terbatas, nggak akan restock, stok cuma berapa pieces, kurang lebih kayak gitu. Nah mungkin dari teman-teman sini kan udah pada lihat lah performa live streaming masing-masing gitu ya. Biasanya di dalam dashboard itu ada average duration. Jadi paling saya yakin semuanya beda-beda lah. Ada yang mungkin average-nya 1 menit, ada yang 40 detik dan lain-lain. Nah biasanya kalau dari tim Sneaker Flash itu kita pakai komponen ini loh gitu. 20% itu buat edukasi gitu. Jadi kalau misalkan dia 100, rata-rata nontonnya itu per orangnya itu 100 detik, berarti 20 detik dipakai buat edukasi. 30% kita bangun interaksi, buat ngobrol, buat sapa-sapa. Lalu tetap paling gede itu kita nge-push gitu. Karena di live streaming itu udah nggak ada yang harus digimana-gimanain teman-teman gitu. Jadi harapannya kan tadi pertama dari gerbong short video, mereka suka produknya, oh kebetulan lagi live streaming. Nah,